Selanjutnya Ibu Ana Cimanu, kesempatan diberikan untuk tata caranya, aturannya sama. Jadi 1 menit perkenalkan diri, 5 menit presentasi materi. Bu Ana Cimanu disilakan. Nona, kalau masih ini kita ganti dulu, boleh? Boleh kita ganti dulu? Boleh kita ganti? Bu Anace? Ya. Pakai kesempatan berikut. Minta maaf Ibu Anace, ini kesalahan teknis. Jadi kita ganti dengan Ibu Venita. Ya, untuk mempersiapkan diri ya, biar langsung disampaikan setelah Ibu Venita, Salon Indah, Pak Herman, setelah Pak Herman dari Tegar, Christine, setelah Tegar, Putra, setelah Putra, Ibu Agatha, dan setelah Ibu Agatha, Ibu Margareta Bribe. Dari siapa sekarang? Ibu Venita. Siapa? Ibu siapa? Ibu Venita. Ya, sayang? Ya, Ibu Venita. Ya. Ininya nggak mungkin. Sudah langsung sudah. Ya. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita akan membahas tentang perawatan tubuh. Tetapi sebelum kita mulai, saya pernah memperkenalkan diri. Nama saya Venita dari LPK Mutis. Selanjutnya, sabar ya, Di. Ibu share tugas kemarin. Yang ini presentasi tuh. Ini gimana? Ini ibu Materi gimana? kemarin itu sudah. Nah, yang presentasi tuh. Ini ya.
Baik, kita lanjut. Untuk merawat tubuh, untuk langkah awal tentunya kita akan mendiagnosa dulu. Jadi kita tidak langsung mengerjakan praktek, tetapi kita mendiagnosa pelanggan, ya. Kemudian apabila ada hal-hal misalnya seperti luka lebam atau dan lain-lain, maka perlu kita catat di buku pelanggan. Untuk tahap berikutnya, pelanggan itu diarahkan untuk mengganti pakaian perawatan. Jadi dia tidak memakai pakaian yang dia pakai dari rumah. Jadi ada pakaian khusus yang harus diganti, kemudian dibantu, ya, dibantu untuk tidur di tempat yang disediakan dengan posisi tengkurap. Nah, jadi ini sebelum kita melaksanakan masas, ya. Dan kita masuk pada langkah berikutnya adalah melakukan pembersihan pada tubuh pelanggan dengan menggunakan waslap atau spons. Jadi ada spons yang memang khusus untuk spa. Dan itu harus menggunakan air hangat, ya. Air hangat dulu, boleh ke air dingin juga boleh, tapi usahakan untuk tahap awal air hangat dulu. Kemudian selanjutnya kita mengaplikasikan minyak masas ke tubuh pelanggan. Nah, jadi minyak masas atau oil masas itu tentunya juga kita tidak sembarangan untuk mengaplikasikan, tetapi ada caranya, ya. Nah, kita mengaplikasikan minyak masas ke tubuh pelanggan dimulai dari bagian kaki atau bagian punggung. Jadi ada dua bagian yang bisa kita lakukan. Jadi kalau tidur tengkurap berarti di bagian punggung atas itu bisa juga mulai dari situ sampai ke pinggang. Nah, kemudian ada yang kedua, kita boleh mulai dari telapak kaki ke arah pangkal paha, ya. Nah, lalu masas yang kita lakukan tentunya juga tidak sembarang hanya kita masas saja, tetapi kita harus lihat masas itu harus ke arah jantung, ya. Jadi dalam melakukan masas semuanya harus ke arah jantung. Nah, setelah selesai masas, tentunya jangan lupa juga kita harus bersihkan, ya, sisa-sisa minyak yang tadi kita masas pada tubuh pelanggan. Kemudian selanjutnya diaplikasikan lagi dengan body scrub. Jadi setelah kita masas, maka kita memberikan body scrub atau lebih dikenal adalah lulur, ya. Lulur. Jadi itu lulur untuk body, ya, untuk tubuh. Nah, pada saat kita berikan lulur, kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah agak setengah kering, ya, lalu digosok dengan perlahan-lahan sampai, ya. Jadi itu sampai di situ tahapan perawatan tubuh yang dapat kita pelajari pada hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di hari esok. Ya, terima kasih Ibu Venita. Mari kita memberikan aplaus kepada Ibu Venita yang telah mempresentasikan materinya. Iya, oh, sudah semua rame-rame tapi diam-diam, ya. Ya. Waktu selanjutnya kita dialog, ya. Satu diberi kesempatan satu orang nanya, silakan. Siapa yang memberikan jempol? Oh, rupanya tidak ada semua. Sekali lagi kita berikan aplaus dulu pada Ibu Venita. Tidak ada yang memberikan jempol, tidak ada. Dalam arti yang bertanya tidak ada. Ya. Oke, terima kasih Ibu Venita. Dari teman-teman tidak ada yang memberikan jempol, dalam arti tidak ada yang memberikan masukan. Selanjutnya, ya, kita boleh lanjutkan.
Hai. Hai. Ini makan sukanya jam 4.3 nih. Memang Oke, selanjutnya waktu dan ya, tempat disilakan kepada Saudara Pak Heri Sinyong Ganteng. Selamat siang. Aturan mainnya sama. Bersiap-siap Nona Kristen dari penjahit Tegal. Istrinya bisa bicara. Ya. Kalau menurut istrinya, hari ini saya akan bahas ini. Boleh langsung perkenalkan. Yang ketiga, you are by host. Yang ketiga, menyempurnakan bentuk alis. Yang keempat, melaksanakan perawatan khusus. Yang kelima, memberikan saran pasca perawatan. Dan yang terakhir adalah membersihkan dan merapikan area kerja, alat, bahan, dan kosmetika. Indikator unjuk kerja dari unit kompetensi ini adalah yang pertama, harus melakukan persiapan kerja secara profesional. Yang kedua, harus melakukan konsultasi untuk menganalisa kulit wajah pelanggan. Yang ketiga, keempat, harus melakukan perawatan khusus sesuai prosedur. Yang kelima, harus memberikan saran dan nasihat kepada pelanggan dengan jelas. Yang keenam, harus membersihkan dan merapikan area kerja dan alat untuk dapat digunakan pada perawatan selanjutnya. Demikian materi kita pada hari ini. Apabila kurang paham, anak-anak sekalian bisa dapat gabung ke kelas Tata Kecantikan Kulit dengan kode 3C2JWLR dan dapat mendownload modulnya, sudah tersedia di situ dan silakan pelajari sendiri. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita terima kasih Pak Herman. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Herman. Jangan ya. Akan yang
main sama dia. Ramai sekali, tapi tidak ada. Ya. Terima kasih Pak Herman. Ya. Selanjutnya ya, kita dialog. Satu orang boleh memberikan pertanyaan kepada Pak Herman. Salam indah. Tadi sebelum belajar. Tadi sebelum belajar sendiri. Bisa lihat di modul. Rupanya tidak ada yang bertanya. Jadi Pak Herman bersiap-siap. Menyiapkan modul yang ya sejumlah ini untuk memberikan Siap. Terima kasih Pak. Sekali lagi selanjutnya dari menjadi pedagang. Secara sama, perkenalkan diri dulu. Ngomong 1-2 menit. Ya, baik. Sebelumnya sebelum memulai materi kita pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Christine Rike, saya dari LKP Tegar. Saya sebagai operator di LKP Tegar, jadi saya tidak tahu sama sekali tentang materi menjahit. Untuk itu, sebelum saya memulai materi saya akan paparkan materi saya. Tentang pengenalan alat-alat dan bahan menjahit. Pengenalan alat-alat jahit. Yang pertama, alat jahit pokok. Alat jahit pokok adalah mesin jahit. Mesin jahit adalah suatu alat yang digunakan untuk menjahit dengan segala perlengkapannya. Jahit merupakan alat pokok yang paling penting dalam keterampilan menjahit. Mesin jahit banyak diperdagangkan dengan berbagai tipe dan merek serta kegunaannya. Alat jahit penunjang. Alat-alat jahit penunjang yang pertama alat ukur untuk mengambil ukuran tubuh. Itu ada yang pertama namanya veterban. Veterban berfungsi untuk mengetahui letak bagian-bagian tubuh tertentu seperti panggul, pinggang, dan badan agar ukurannya tidak bergeser dan tepat saat mengambil ukuran. Yang kedua ada pita ukuran atau meteran. Pita ukuran itu berfungsi untuk mengambil ukuran badan agar mengetahui ukuran yang diperoleh dan sebagai alat ukur untuk menggambar pola besar dengan skala yang sama dengan ukuran tubuh sebenarnya. Yang kedua, ada yang namanya alat tulis juga kita butuhkan. Alat tulis ini diantaranya adalah pensil dan penghapus yang berfungsi untuk mencatat ukuran yang diperoleh saat mengambil ukuran dan juga untuk menggambar pola. Yang ketiga, alat membuat pola. Itu yang pertama ada skala. Skala ini berfungsi seperti penggaris, namun skala berfungsi untuk menggambar pola dalam ukuran lebih kecil dari penggaris, seperti ukuran skala 1/4, 1/6, dan 1/8. Yang kedua adalah buku kostum. Buku kostum berfungsi untuk menggambar pola ukuran kecil. Buku ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian bergaris untuk mencatat keterangan pola, dan di sampingnya bagian kosong untuk menggambar pola. Yang ketiga, penggaris pembentuk. Penggaris pembentuk ini berfungsi untuk mempermudah dalam berbagai pola busana yang sesuai
sesuai. Karena kopi sesuai. Yang berikut, yang keempat, pensil merah biru itu berfungsi untuk mewarnai pola agar dapat membedakan pola depan dan pola belakang dengan cara mengikuti garis-garis pola habis nih, atau dengan bentuk yang berikut, kertas kopi atau kertas koran. Kertas ini digunakan untuk membuat pola sesuai dengan ukuran aslinya yang akan dibuat. Yang berikut, kertas doorslag atau HVS merah biru itu berfungsi untuk menjiplak pola ukuran kecil. Kertas merah digunakan untuk bagian muka dan biru untuk bagian belakang. Yang berikut, boneka jahit atau manekin itu berfungsi untuk membuat pola dengan metode konstruksi padat atau pola draping. Terima kasih. Terima kasih Nona Christine. Mari kita memberikan aplaus kepada Nona Christine. Kita tegar. Waktu selanjutnya kita beri kesempatan, kita dialog, kita beri kesempatan kepada satu orang penanya. Rupanya juga tidak ada yang bertanya. Iya. Silakan. Tidak ada lagi yang bertanya. Ya. Tidak ada. Oke, kita sekali lagi berikan aplaus. Ya, jangan diam-diam, kita berikan aplaus besar dulu. Ramai dulu. Jam 3, jadi terima kasih Nona Christine. Kenapa nama Christine? Tidak ada nama lain, kan? Ya. Pada Putra Lowokeda disilakan dari komputer Eden. Bodyguard. Ya, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Theophilus Putra Pandalonek dari Komputer Eden. Ya, di sini akan saya mempresentasikan ini pengenalan rumus teks di ini Excel. Jadi rumus teks terdiri atas 3 bagian. Yang pertama left, yang kedua mid, yang ketiga right. Left adalah rumus yang berguna untuk mengambil atau memotong karakter yang dimulai dari sebelah kiri. Dalam pengambilan karakter ini akan disesuaikan dengan jumlah teks atau karakter yang diinginkan. Untuk tata cara ambilnya, contohnya sama seperti yang di bawah itu. Kemudian yang kedua, fungsi mid adalah rumus Excel yang digunakan untuk mengambil teks pada tengah kalimat dalam mengoperasikan rumus. Dalam mengoperasikan rumus ini dibutuhkan keterangan posisi awal teks diambil dan beberapa jumlah teks yang akan diambil bentuk sintak fungsi ini sebagai berikut. Contohnya sama seperti yang di bawah itu. Di contohnya itu, digambar sama seperti yang di layar di depan. Yang berikut, fungsi right.
Fungsi right adalah rumus Excel yang digunakan untuk mengambil teks dari sebelah kanan. Artinya dimulai dari bagian kanan kalimat seperti halnya fungsi left. Jumlah karakter yang dibutuhkan ditulis di dalam rumus bentuk sintak fungsi teks right. Oke, terima kasih. Terima kasih Putra, si bodyguard dari komputer Eden. Mari kita memberikan aplaus yang meriah kepada Putra. Saudara merah. Ya. Kalau jempol berarti itu bertanya. Jadi kalau tepuknya berarti itu ada aturan mainnya. Jadi kita tidak sembarang-sembarang. Ya, waktu selanjutnya kita dialog, diberi kesempatan kepada satu teman untuk bertanya. Bagaimana tidak ada yang beraksi? Ya, berarti sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah, jangan diam-diam. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Agatha dan seterusnya bersiap-siap Nona Aldi dari waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Agatha. Silakan. Ini mau lihat materi gimana? Ini mau keluar di sini. Oh, di sini ya? Tekan ini. Singkat saja. Oh, ini. Udah. Ya, baik. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya Agatha Helena dari Stiomatonis Kupang. Materi pada sore hari ini kita lanjutkan materi kita kemarin, dianggap bahwa kita kuliah materi akuntansi, keuangan lanjutan, subpokok bahasan akuntansi cabang. Saya harap pada sore hari ini peserta kuliah semua dalam keadaan segar bugar, walaupun sudah menjelang sore, kita masih diberikan semangat yang prima. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin seolah-olah Ibu ya, akuntansi cabang ini sesungguhnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa suatu perusahaan yang memiliki kantor pusat dan memiliki cabang dan sebagai basis dari suatu perusahaan itu adalah satu kesatuan ekonomis, maka sedemikian banyaknya perusahaan yang memiliki cabang, maka di dalam sistem akuntansi cabang ya, karena memiliki karakteristik sebagai satu kesatuan, maka akan dibuatkan laporan keuangan gabungan. Sebagaimana tertera di dalam modul adik-adik sekalian, minta maaf saya panggil adik-adik sekalian karena saya pemateri, ya, untuk mengetahui bagaimana kita akan melihat sistem akuntansi cabang. Basis pertama tadi bahwa
akuntansi itu adalah satu kesatuan ekonomis, demikian banyak cabangnya, tetapi laporan keuangannya satu. Tetapi dalam pelaksanaannya, masing-masing cabang harus memiliki laporan keuangannya supaya bisa mengetahui bagaimana perkembangan tren ya kegiatan operasional ya yang berbau finansial yang terjadi di masing-masing cabang. Ini yang dinamakan dengan sistem desentralisasi. Untuk mengetahui bagaimana akuntansi cabang yang mengandung sistem desentralisasi, maka saya arahkan kepada adik-adik sekalian untuk melihat soal akuntansi cabang sebagaimana terlihat di modul pegangan kalian masing-masing halaman 26 sampai dengan 30. Sudah lihat adik-adik sekalian? Oke, baik, terima kasih. Nah, di dalam latihan soal itu ada 5 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah jelas transaksi. Dari transaksi itu kita akan membuat jurnal, dan jurnal itu terlihat pada modul di hadapan kalian masing-masing, yaitu jurnal untuk masing-masing kantor, baik itu kantor cabang maupun kantor pusat. Jika misalkan dalam contoh kasus itu, 1 kantor pusat, 2 kantor cabang, maka jurnal yang dibuat ada 3, yaitu jurnal ya yang dibuat pada kantor pusat, jurnal yang dibuat di kantor cabang, dan cabang A atau cabang B. Kalau misalnya cabangnya ada 2, berarti membuat jurnal cabang A dan membuat jurnal cabang B. Ini yang namanya mengandung sistem desentralisasi. Masing-masing kantor, baik itu kantor pusat maupun cabang, membuat jurnal berdasarkan transaksi yang terjadi dari masing-masing kantor. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat jurnal, langkah selanjutnya itu adalah membuat laporan laba rugi. Lagi-lagi menganut sistem desentralisasi. Karena jurnal tadi dibuat untuk masing-masing cabang maupun kantor pusat, maka dengan demikian laporan laba rugi juga akan dibuat menganut sistem desentralisasi, di mana kantor pusat pun masing-masing cabang akan membuatkan laporan laba ruginya berdasarkan jurnal. Langkah yang ketiga, di dalam membuat laporan keuangan gabungan, karena di sini kantor pusat dan cabang, kita harus eliminasi. Maksud membuat jurnal eliminasi di sini adalah menghapuskan perkiraan-perkiraan resipokal atau perkiraan-perkiraan timbal balik yang terjadi, di mana transaksi yang terjadi antara kantor pusat dengan kantor cabang, ya, atau kantor cabang dengan kantor pusat. Misalkan di dalam modul itu terlihat contoh, kantor pusat mengirim uang ke cabang. Itu kan transaksi antar kantor pusat dan cabang. Ini masih kesatuan-kesatuan ekonomis, satu perusahaan tetapi ada cabang, kantor pusat dan cabang. Karena transaksi ini terjadi di intern perusahaan, maka transaksi yang berkaitan dengan pengiriman uang dari kantor pusat ke kantor cabang itu dihapuskan. Maka dibuatkan jurnal eliminasi. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain yang dibuat di dalam jurnal eliminasi adalah kaitannya dengan pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke cabang. Ya, ini juga adalah aktivitas atau transaksi atau kegiatan yang terjadi di dalam intern perusahaan itu sendiri. Maka dibuatkan jurnal eliminasi. Jadi yang dimaksudkan dengan jurnal eliminasi ini adalah menghapuskan perkiraan yang timbul yang disebabkan karena terjadinya transaksi di dalam intern perusahaan. Sehingga nanti pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang real, yang mencerminkan kondisi real aktivitas perusahaan, itu mendatangkan keuntungan yang kegiatan aktivitas atau transaksi itu terjadi pihak perusahaan dengan pihak luar.
Ya, sementara yang terjadi, transaksi yang terjadi di intern perusahaan itu sudah kita hapuskan. Ya. Jadi, setelah membuat jurnal eliminasi, kita membuat kertas kerja laporan keuangan gabungan. Di dalam kertas kerja laporan keuangan gabungan, saya mengarahkan adik-adik sekalian, lihat di tabel kertas kerja laporan keuangan gabungan. Di situ ada beberapa kolom. Di dalam kertas kerja laporan keuangan itu terlihat ada 2 laporan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Maksud dan tujuan membuat laporan keuangan gabungan ini adalah mempertimbangkan atau memperhitungkan semua perkiraan yang terjadi, baik di perkiraan yang termuat dalam laporan keuangan laba rugi maupun laporan keuangan neraca, lalu dikaitkan lagi atau dicocokkan lagi dengan jurnal eliminasi yang dihapuskan. Misalnya saya ambil contoh perkiraan kas. Kas itu adalah aset yang ada kaitannya dengan pengiriman uang dari cabang ke kantor pusat akan berdampak pada penambahan kas di kantor pusat. Maka kaitannya dengan pengiriman uang dari cabang ke kantor pusat yang menambah kas di kantor pusat, maka di perkiraan kas di jurnal, di kolom jurnal eliminasi itu kita hapuskan. Sehingga dengan demikian saldo kas untuk perkiraan kas di rekening kas untuk kantor pusat sudah dikurangi dengan transaksi yang terjadi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Sehingga perkiraan kas atau saldo kas yang tertera pada laporan keuangan gabungan menunjukkan saldo kas yang terjadi hanya terjadi antar perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Demikian juga dengan perkiraan-perkiraan yang lain yang terjadi yang disebabkan karena adanya transaksi intern perusahaan itu dihapuskan sehingga saldo dari rekening atau perkiraan yang bersangkutan menunjukkan saldo yang sesungguhnya terjadi antara perusahaan dengan ekstern perusahaan. Langkah yang ketiga, ya, saya arahkan kepada adik-adik lihat kolom terakhir. Ya. Di kolom terakhir dari kertas kerja laporan keuangan itu menunjukkan kondisi real baik itu laporan neraca maupun laporan laba rugi. Jadi laporan keuangan gabungan di sini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi yang menggabungkan laporan keuangan dari kantor pusat dan masing-masing cabang. Sehingga di judul laporan keuangan gabungan itu tidak lagi mencantumkan laporan keuangan kantor pusat dan laporan keuangan cabang, tetapi satu nama laporan keuangan, namanya laporan ABC. Bagaimana adik-adik sekalian? Sudah paham? Ya. Terima kasih. Demikian presentasi saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi berikutnya melalui Ibu host. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, Bu Agatha. Mari kita berikan aplaus yang meriah pada Ibu Agatha. Sudah, ada yang belum ini? Ya, selanjutnya kita dialog, diberi kesempatan kepada teman-teman salah satu untuk bertanya. Diberi kesempatan boleh bertanya, boleh memberikan usul saran, boleh meminta ilmu, boleh apa saja. Ini kita dengan Ibu dosen, jadi ya, mungkin privat
Boleh. buat ini apa neraca, Boleh. buat pajak tahunan mungkin, laporan Iya. keuangan pajak tahunan mungkin. Iya, ini usaha-usaha pengusaha-pengusaha semuanya. Iya. Silakan. Beri kesempatan kepada Pak dari KUB Permata, Pak Mister Bol. Mungkin Ini seposisi. pertanyaan. Silakan, Pak. Lewat. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Nah, Semangat. semangat. Mau maju ya sukses saya bertanya. Oke? Saya belum Listen the mengerti. fair, listen sometimes start time. Terus yang saya kita ibu kata terima kasih. Ini ibu kata saya tanda petik mengikuti jurnal eliminasi. Iya. Jurnal eliminasi itu kantor cabang dan kantor pusat dia. Sekarang misalnya di kantor cabang laporan uji data itu ini. Karena kita lakukan kantor cabang dan kantor pusat. Sedangkan laporan di publikasi besar jurnal dan buku bank Anda belum sama karena nota-nota ada yang belum masuk, belum bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana saya bisa buat laporan sehingga semuanya sama. Mohon penjelasan Ibu saya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung ya, Bu ya. Baik. Terima kasih kepada Adik Mikael. Ini alumni dari Siomatonis AK dulu ya. Akademi Akuntansi angkatan 95. Saya masih ingat ini bandel mati. Saya perlu menjelaskan kembali Adik Mikael. Yang namanya jurnal eliminasi, jangan sampai salah persepsi yang namanya jurnal penyesuaian. Yang dimaksudkan dengan jurnal eliminasi ini adalah catatan koreksi yang harus dibuat oleh bagian akuntansi atau bagian keuangan yang berkenaan dengan transaksi yang terjadi antara intern perusahaan. Intern perusahaan di sini adalah yang dimaksud adalah transaksi yang terjadi antara kantor pusat dengan cabang. Ya, antara kantor pusat dengan cabang. Contohnya tadi ya, seperti ya, kantor pusat mengirim uang ke kantor cabang. Berarti kantor cabang kasnya bertambah, kas di kantor pusat berkurang. Nah, demikian juga untuk pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke cabang. Otomatis persediaan di kantor pusat berkurang, kantor cabang bertambah. Nah, tetapi sesungguhnya secara real, kas maupun persediaan barang dagangan yang dikirim dari kantor pusat maupun kas yang dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang, itu kan dia tidak keluar dari perusahaan. Dia pindah dari pusat ke cabang. Nah, sehingga dengan demikian, sesungguhnya untuk nilai kas dengan nilai tertentu, kirim dari kantor pusat ke cabang, juga nilai persediaan barang dagangannya dikirim dari pusat ke cabang, nilainya tetap tidak berubah. Ya. Yang saya tangkap maksud dari Ade Mikael tadi adalah sesungguhnya itu adalah mungkin pertanyaan yang kaitannya dengan jurnal penyesuaian. Bagaimana jika terjadi ketidakbalansan? Biasanya pada akhir-akhir tahun itu ada transaksi yang terjadi bersamaan dengan waktu tutup buku. Dan kadang-kadang transaksi ya atau ada pengeluaran yang terjadi bersamaan dengan tahun tutup buku atau membuat laporan, itu tidak dilakukan pencatatan. Sehingga transaksi yang terjadi itu ya tidak dilaporkan
Silakan. Presentasinya Nona Margaret atau Pak boleh? Silakan. Pak boleh diberi kesempatan, Nona Margaret boleh diberi kesempatan. Silakan. Lanjut. Siap-siap Ibu Anati dan terakhir Ibu. Salam, selamat sore kita semua. Sore. Nama saya Michael Boling dari Lembaga Penjahit AOB Permata, Kompleks Perumahan PT Pulau Blok Z nomor 55. Di dalam materi kali ini, hal yang kita akan bahas adalah menjahit payet menggunakan alat jahit tangan. Bisa dengar semua? Adik Tindita bisa dengar? Jadi tujuan kita menjahit payet adalah satu, peserta dapat menjelaskan cara menyiapkan peralatan yang layak pakai sesuai kebutuhan. Dan kami sebagai guru, instruktur juga mungkin lebih tahu bagaimana kita bisa menjelaskan fungsi atau bahan yang akan digunakan dalam membuat payet. Yang kedua, instruktur bisa menjelaskan cara menjahit payet sesuai dengan desain. Jadi kita desain dulu. Untuk bahan yang kita butuhkan. Manfaatnya adalah agar menjadikan busana tampak lebih indah dan menarik. Langsung di-share, nah. Share dulu.
Itu share. Sudah. Nah, share. Bentar ya. Nah, sudah mau. Nah, gitu. Jadi teman-teman minta maaf, saya ulang lagi bisa kok? Lanjut Pak. Berapa? Kan sudah. Ya ada ya. Pak ya ada Ratna, Ibu Gata. Oh aman sah. Tujuannya adalah peserta dapat menjelaskan, ya. Jadi mungkin kami sebagai tutor menjelaskan semua kepada peserta dan peserta juga bisa menjelaskan kepada kami sebagai tutor. Jadi kita saling sharing, saling bertanya, ya saling mengisi. Gunanya adalah untuk melihatkan kita punya sumber daya yang ada. Tidak selamanya kami sebagai tutor jadi mengerti. Tetapi mari kita saling bekerjasama. Jadi manfaatnya adalah agar menjadikan payet tadi itu bisa tampak indah dan menarik. 3 menit lagi. Jadi langkah-langkah atau apa yang kita buat setelah payet terjadi, yang pertama kita dulu terus kita berjarak. Yang tiga bentuk tabur, 4 bentuk bunga yang akan diinginkan dalam payet itu. Jadi kesimpulannya adalah ada tangan berfungsi untuk menjahit bahan yang tidak dapat dijahit dalam mesin jahit. Satu hasil jahitan terlihat indah dan menarik kita menjadi jahitnya dengan sentuhan payet. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Kak Kristin. Terima kasih Pak Mintalboli dari Kabupaten Permata. Kita memberikan aplaus yang meriah kepada Pak Mintalboli. Waktu selanjutnya diberi kesempatan kita dialog, diberi kesempatan teman-teman satu orang untuk memberikan pertanyaan untuk bertanya kalau dia pernah. Tidak ada jempol dan tidak ada reaksi juga. Karena tidak ada jempol, tidak ada reaksi juga, makanya kita lanjut presentasi kita. Tapi sebelum itu, ya, sekali lagi berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Nona Ibu Numa anak dan bersiap-siap Ibu Evi Lolong dari. Ya, silakan ya. Itu Mama ini masih tunggu tahap berikutnya. Jadi tenang. Silakan Nona. Potong lagi.
Di sana ketika beli saya potong pajak, sampai di sini saya kena pajak. Itu ada namanya PPN. Ada PPN masukan, ada PPN keluaran. PPN masukan kita beli, kan kita kenakan pajak sebagai pembeli oleh penjual. Ketika kita beli, kita pusat Baik, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Juniarti Matilda Manilei, perwakilan dari LPK Arli Salon. Judul materi yang saya akan bawakan mencuci rambut. Di sini langkah awal mendiagnosa kulit kepala dan rambut. Yang pajak yang sudah kita sebagai tadi kita untuk hasil dana kan, sehingga pajak yang berkurang itu kami kurangi dengan PPN masukan itu. Misalnya saya PPN keluaran kan 5 juta. Tapi kita sudah bayar ke sana. Yang pertama, pelanggan dipersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, yang berikutnya konsultasi dengan pelanggan. Disiap untuk melakukan penyampaian. Langkah berikut, rambut disisir dengan sisir bergerigi besar untuk menghilangkan rambut yang kusut. Rambut disikat dengan menggunakan sisir sikat dengan menggunakan sisir sikat dengan memenuhi teknik dan prosedur yang benar untuk melepas rambut yang seharusnya sudah rontok dan untuk menstimulir kulit kepala. Kondisi kulit kepala dan rambut dianalisis dengan dilihat jenis kulit, kepala dan rambut serta kelainan yang ada dengan wawancara diamati dengan diraba. Pelanggan dipersilakan duduk, dipersilakan pindah ke tempat penyucian rambut. Penyampaian. Melakukan penyampaian. Kosmetik sampo dipilih sesuai dengan kulit kepala dan rambut. Rambut normal, kering, dan berminyak. Sampo ditempatkan pada botol aplikator ataupun cawan sesuai dengan jenis sampo yang digunakan. Kondisioner rambut botol aplikator secukupnya. Rambut disiram dengan air hangat atau dingin sampai rata dan basah. Sampo yang telah disiapkan didistribusikan ke seluruh rambut hingga merata. Rambut yang telah diberi sampo digosok dengan teknik sesuai dengan layanan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemangkasan, gerimbat, pengeritingan, pewarnaan, penataan, panggul, dan lain-lain. Baik, itu sedikit materi dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Nona Juni. Kita memberikan aplaus yang meriah kepada Nona Juni. Ya. Waktu selanjutnya kita dialog. Boleh satu orang penanya. Kita ada pertanyaan? Ya, tidak ada jempol.
Tidak ada pas. Reaksi untuk bertanya. Tidak jempol tuh. Mengenai pencucian rambut. Saya akan menanyakan apakah pada saat pencucian yang senior ada nih. Yang seniornya ini saya tidak bertanya di luar konteks. Apalah ini yang penting ada salah juga enggak apa-apa. Iya kan? Jadi saya tadi mau menanyakan tentang pencucian rambut. Apakah pencucian rambut itu bisa kita lakukan sebelum pencucian rambut kita mengadakan diagnosa, atau setelah pencucian rambut baru kita melakukan diagnosa kulit kepala dan rambut? Terima kasih, itu yang ingin saya tanyakan. sebaiknya harus sebelum mencuci rambut harus didiagnosa kulit kepalanya, jenis rambutnya. Karena kan ada rambut yang berminyak, ada yang kering. Iya, dan jadi harus didiagnosa kulit rambutnya, harus didiagnosa. Ini jenis rambut yang kering atau dan lain sebagainya harus kita tahu kan, baru kita berikan sampo apa yang cocok untuk diberikan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan Maria. Jangan terima kasih. Ini waktu selanjutnya. Ibu Evi dari ini yang tunggu dari tadi. Saya kasih tahu. Ada yang keliru. Juni artikelnya dia bilang tidak Bisa terbalik. Iya. Ibu Aris, Ibu Aris. Iya. Oh. Selamat sore. Sore ini saya membagikan materi tentang persiapan menjadi. Tentunya sebelum kita masuk ke ada alat pembantu persiapan. Kita mengukur badan dan membuat pola. Yang pertama kita membuat pola. Alat yang dipersiapkan untuk membuat pola pertama kotak pola atau pakai pola. Juga kita pakai pola. Itu diberikan biasa kalian bertampung menggaris itu arah tamburan menggaris itu dan berpola. Lalu alat-alat yang Aris itu mesti jadi dalam mesin
Aris, dia. Iya. Padat, piramid, bentuk kecil, cincin atau bilas, bentuk kain, yang berbentuk alat penyaring. Lalu kita mau membuat pola, kita harus mengukur tubuh seseorang, mengukur badan seseorang. Pertama kita harus mengukur lingkar badan. Yang berikut lingkar pinggang, lingkar pinggul, gigi pinggul, panjang punggung, lebar punggung, lebar bahu, lebar mata, lebar dada, tinggi dada, panjang baju, perut, lengan, panjang lengan, lingkar pergelangan dalam dasi. Demikianlah yang singkat dari materi yang saya bawakan ini. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Terima kasih Ibu Evi. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Mama Evi. Jangan bunyi-bunyi dulu. Ya. Waktu selanjutnya kita dialog, diberi kesempatan kepada satu orang penanya untuk memberikan pertanyaan atau masukan atau hal-hal yang positif dari kemajuan kita. Ini menjahit, jadi boleh tanya harga satu baju berapa, kemejanya atau rok blouse-nya atau apanya, silakan. Ya. Tentunya yang berhubungan dengan materi ini. Tidak ada? Ya? Ada di mana? Ya, silakan Ibu Agatha. Baik, terima kasih Ibu host yang cantik. Mama Evi, selamat sore. Ya, satu pertanyaan saya saja. Satu pertanyaan saja. Tadi Ibu mempresentasikan kaitannya dengan alat-alat untuk membuat pola. Polanya jelas kaitannya dengan menjahit, Bu ya. Saya mau tanya, ada hal yang mendasar selain membuat pola, kemudian alat-alat untuk menjahit, hal yang sangat prinsip yang harus ada di dalam penjahit itu sendiri supaya bisa membekali kita ibu-ibu, calon ibu untuk pekerjaan rumah tangga. Ya kita ya mungkin tidak punya kesempatan untuk pergi kursus, tetapi minimal ada bekal yang mendasar yang minimal ibu-ibu di rumah, nona-nona, misalnya ada baju kancing kok terlepas atau ada benang terlepas. Kira-kira hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh ibu atau nona dalam kaitannya dengan menjahit itu apa, Ibu? Mungkin bisa share ke kami supaya bisa mendapatkan masukan sehingga kita tidak buang-buang waktu harus pergi ke penjahit. Apalagi dengan suasana yang seperti ini, virus corona di mana-mana, semua pada waspada, takut lagi pergi ke tempat jahit, nanti di sana ukur suhu tubuh lagi, disorot lagi, ditilang lagi oleh polisi, dilarang keluar rumah.
Jadi itu saja Ibu. Mungkin ya singkat cerita dulu. Ini terlalu panjang, Mama Evi. Kalau bisa Ibu posting pertanyaan. Oh, terlalu panjang. Intinya adalah iya. Iya. Dalam situasi COVID ini kita tidak bisa keluar rumah. Dan kira-kira kita kalau di rumah, kita mungkin ada anjing atau bagaimana cara kita. Iya. Iya Ibu. Inti dari itu seperti ini Bu. Yang penting kita bisa isi dalam dengan benar. Isi benar di dalam. Isi dalam. Mama Evi, Mama Evi lihat, Mama Evi ke laptop. Ada kebaca ke laptop. Kalau memang sudah kita bisa Jahit lain. Jangan masukkan jarum saja. Sekali lagi kita memberikan aplaus yang meriah untuk Mama Evi. Terima kasih. Saya kembali ke Profesor Dokter. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mempresentasikan materinya. Nah, jadi tadi sempat ada pertanyaan tentang itu bagaimana nih cara kami bisa tahu ini pada waktu share screen. Ibu Evi, Oke, jadi pada waktu kita share, maaf sini. Nah, kita share ini kan ya ada muncul pada waktu kita mau cari di mana sih chatting, kemudian di mana sih kita memberikan reaksi karena kita share ya. Di atas sini kalau kita lagi share kan ada muncul seperti ini ya. Nah, tinggal cek oh chatnya di sini ternyata. Nah, ini kan muncul nanti kalau kita ini share mati kembali ya. Jadi seperti itu. Tadi tanya kok di bawah kok nggak ada gitu kan. Kalau lagi tidak share memang ada di bawah jendelanya. Kalau waktu share kan dia sembunyikan. Ya, tadi Mbak tanya. Nah, pada waktu konferensi gini memang harus dua orang. Satu yang moderator, kemudian nanti satunya yang membuka, satunya yang mengarahkan kan. Nah, baru kemudian kita langsung memberikan kesempatan buat peserta pelatihan untuk mempresentasikan atau memberikan waktu masing-masing. Nah, pada waktu seperti ini, pada waktu ada yang berbicara satu orang, ya pasti semua di-mute supaya tidak mengganggu. Ini saya unmute, nanti pasti suaranya akan muruk, ya kan seperti ini. Nah, tapi kalau saya mute, ya suaranya meskipun ada yang berbicara, tapi tidak sampai menggema seperti itu. Ya, seperti itu karena tidak terdengaran. Yang terdengar hanya suara saya aja. Ya, tapi kalau saya unmute, semuanya pasti ngomong pelan aja terdengar sampai di sini. Ya. Kita dimanapun pasti akan terdengar. Nah, itu metodenya. Jadi hari ini semua sudah belajar untuk presentasikan. Nah, ini cukup lama, cukup panjang ya dari jam 1 lebih sampai dengan jam 3 lebih ya. Nah, waktunya panjang, jadi 2 jam. Nah,
kalau memang mau buat seperti ini, ya mau nggak mau kita harus menggunakan yang lisensi yang pro. Ya, tetapi kalau batasnya hanya sebentar, berarti ya kita menggunakan yang free, kemudian nanti login ulang. Ya, nggak ada masalah sih. Ya, nanti login ulang dengan ID yang sama. Karena kalau kita sudah daftar, pasti ID-nya tetap sampai nanti ya tetap itu. Ya, gitu. Nah, jadi itu pembelajaran tentang pemakaian Zoom, ya. Nah, nanti prosesnya seperti apa, kemudian mode seperti apa. Tadi sempat saya record sih, maksudnya pembicaraan kita sempat saya record. Nanti hasilnya seperti apa, saya belum tahu. Yang terrecord tadi screen-nya juga, ataukah hanya suara? Saya tadi tidak memperhatikan. Jadi nanti sebentar saya akan bagikan hasil rekamannya supaya teman-teman juga bisa membaca, mempelajari atau menjadi kenang-kenangan nih pada waktu saya konferensi suara saya seperti apa sih. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk konferensi kita hari ini saya akhiri dan kita ketemu lagi. Saya unmute semua, jadi silakan saling bersama, saling mengucapkan selamat tinggal atau menjadi monitor supaya ya, supaya bisa bagikan ininya, bagikan ke grup ya. Saya lihat tidak jelas. Saya dulu saja. Saya tidak jelas lihat kepala saya saja. Iya, harusnya ulang kan? Ulang. Dari sana aja. Kayak begini, supaya nggak kelihatan kepalanya. Ayo Kak Kristin. Kalau masih gerak. Ya. Kak Kristin, Nona Kristin juga belum. Ya. Aduh, Kak Kristin masih belum. Putra masih bergerak. Oke, Putra belum. Putra belum nih? Oke, saya print screen ya. Oke, siap. Berdiri ya. Sudah. Oke. Berarti yang dari atas. Baik, kacamata belakang. Ternyata YouTube saya jadi ininya agak besar. Oke, ya selamat tinggal semuanya. Meeting hari ini kita akhiri, kita ketemu lagi pada meeting berikutnya.